Ini hari kedua kami di Istanbul, Turki. Sepertinya video ini bakal panjang karena saya mau berbagi pengetahuan seputar perjalanan kami. Karena pada saat di sana kami tidak punya banyak waktu untuk mencari tahu lebih informasi tempat yang kita kunjungi selama di Istanbul pada saat itu. Kita mulai jalan dari pagi banget. Sebenarnya sekarang sudah jam 8 tapi karena sedang musim dingin di Turki sehingga sunrise-nya di jam 8 lewat. Subuh saja di jam 7. Pertama kami langsung ke Taksim Square, semacam alun-alun Taksim gitulah. Taksim ini tempat wisata dan rekreasi utama yang terkenal dengan restoran, toko, dan hotelnya. Tempat ini dianggap sebagai jantung Istanbul modern, dengan stasiun pusat jaringan metro Istanbul. Lapangan Taksim juga merupakan lokasi monumen Republik yang dibuat oleh seniman asal Italia yaitu Pietro Canonica dan diresmikan pada tahun 1928. Monumen ini memperingati ulang tahun kelima berdirinya Republik Turki pada tahun 1923 setelah Perang Kemerdekaan Turki. Monumen setinggi 11 meter ini menggambarkan para pendiri Republik Turki dengan penggambaran menonjol dari seorang panglima angkatan darat yang sekaligus merubah Turki menjadi republik serta menjadi presiden pertama pasca revolusi Republik Turki, yaitu Mustafa Kemal Atatürk. Dan kalian orang Indonesia tidak asing dengan nama ini. Ada presiden kedua Turki yaitu İsmet İnönü dan menteri staf umum pertama Republik Turki yaitu Vevzi Çakmak. Monumen ini memiliki dua sisi. Sisi yang menghadap ke utara menggambarkan Atatürk dalam seragam militer selama Perang Kemerdekaan Turki. Sementara sisi yang menghadap ke selatan atau ke arah Jalan Istiqlal menggambarkan Atatürk dengan rekan-rekannya mengenakan pakaian barat modern. Sisi pertama melambangkan perannya sebagai panglima tertinggi militer dan sisi kedua melambangkan perannya sebagai negarawan. Ada juga negarawan Soviet Semyon Ivanovich Aralov, duta besar SFSR Rusia di Ankara selama Perang Kemerdekaan Turki. Dia adalah salah satu kelompok orang di belakang Atatürk. Sosoknya memakai topi dan berdiri di belakang İsmet İnönü di fasad selatan monumen. Selama Perang Kemerdekaan Turki dari 1919 hingga 1922. Karena ada bantuan Lenin, maka rasanya pantas Atatürk memperlihatkan ketidaksukaannya terhadap agama dengan melarang dan memodifikasi ajaran agama untuk dipraktekkan oleh warga Turki. Karena Leninisme sangat mesra dengan Marxisme dan komunisme, sehingga bisa jadi ada ajarannya yang menyusup di dalam pikirannya. Kata Taksim berarti pembagian atau distribusi dalam bahasa Arab. Alun-alun Taksim pada awalnya merupakan titik tempat jalur air utama dari utara Istanbul dikumpulkan dan bercabang ke bagian lain kota sehingga muncullah namanya, yaitu Taksim. Penggunaan area ini ditetapkan oleh Sultan Mahmud I. Alun-alun ini mengambil namanya dari waduk batu era Ottoman yang terletak di sepanjang satu sisi alun-alun. Bangunan penting lain yang pernah berdiri di alun-alun ini adalah Barak Artileri Taksim, Taksim Kislasi pada abad ke-19, yang kemudian menjadi Stadion Taksim, tetapi dihancurkan pada tahun 1940 selama pekerjaan konstruksi sesuai dengan rencana arsitek dan perencanaan kota Prancis Henry Prost untuk lapangan Taksim dan Taman Taksim Gezi. Banyak peristiwa politik yang terjadi di lapangan Taksim tersebut. Salah satunya adalah peristiwa Minggu Berdarah pada tahun 1969. Sebanyak 150 demonstran bentrok antara demonstran kiri dan kanan. Mungkin ada yang tahu peristiwa lengkap atau peristiwa lainnya. Hayu kita diskusikan di kolom komentar. Apa pendapat kalian? Ditulis ya. Thanks. Saya jadi semakin tertarik mencari lebih dalam informasi tentang Turki dan pemimpin-pemimpinnya. Salah satunya adalah presiden pertama mereka, yaitu Kemal Atatürk, dan kebijakan publik kontroversi apa yang pernah dirancang oleh mereka dan perjalanan hidupnya. Saya akan berbagi ke kalian, jadi videonya sedikit lebih panjang. Semoga bisa menjadi wawasan baru buat kalian. Nama aslinya adalah Mustafa Kemal Atatürk. Kehidupan Atatürk telah menjadi subjek dari banyak penelitian. Atatürk mendirikan Republik Turki dan menjabat sebagai presidennya dari tahun 1923 hingga kematiannya pada tanggal 10 November 1938. Kehidupan pribadi Atatürk memiliki kontroversi, mulai dari tempat kelahirannya hingga nama lengkapnya yang benar.
Rincian pernikahannya selalu menjadi subjek perdebatan. Keyakinan agamanya dibahas dalam kehidupan politik Turki baru-baru ini seperti protes Republik selama pemilihan presiden tahun 2007 yang lalu. Protes Republik adalah serangkaian demonstrasi massa damai di 5 tempat berbeda yang terjadi di Turki pada tahun 2007 dalam rangka mendukung prinsip sekularisme negara yang ketat. Aksi tersebut menuntut pengunduran diri Erdogan dan mempertahankan sekularisme negaranya. Ataturk memiliki nama Mustafa saat lahir. Mustafa yang artinya yang terpilih. Nama ini umum pada saat itu digunakan. Mustafa muda belajar di sekolah militer Salonika. Sekolah menengah pertama militer di Salonika, sekarang Tesalonika di Yunani modern, di mana guru matematikanya Kapten Ushkuplu Mustafa Sabri Bey memberinya nama tambahan Kemal, kesempurnaan. Itu artinya karena keunggulan akademis siswanya tersebut. Pada tanggal 27 November tahun 1911, Mustafa Kemal dipromosikan ke pangkat binbasi, atau pangkat itu setara dengan pangkat mayor dalam tentara Turki modern. Dalam pangkat militer Ottoman, Bey adalah gelar umum yang diberikan kepada semua pangkat untuk binbasi dan di atasnya. Selanjutnya dipanggil sebagai Mustafa Kemal Bey. Pada tanggal 1 April 1916, Mustafa Kemal dipromosikan ke pangkat Mirliva, setara dengan mayor jenderal saat ini. Dalam pangkat militer Ottoman, Pasha adalah gelar umum yang diberikan kepada semua pangkat di atas Mirliva. Dan sejak saat itu ia dipanggil sebagai Mustafa Kemal Pasha. Sedangkan nama Ataturk diambil dari nama keluarganya, sehingga namanya menjadi Mustafa Kemal Ataturk. Tetapi setelah dia mendapatkan identitas resmi kenegaraan semacam KTP, Mustafanya dihilangkan, yang tinggal hanya Kemal Ataturk. Mungkin Mustafa ada hubungannya dengan agama Islam sehingga itu membuat dia tidak nyaman menyandang nama yang berhubungan dengan agama karena mereka memilih untuk menjadi liberal pada saat itu. Ini adalah hari kedua kami di Turki. Setelah kami berkeliling dan foto-foto di Taksim atau alun-alun Taksim, saatnya kami mencari makanan tradisional di Turki ini yang sering dijual oleh orang Turki di pinggir jalan. Yang mungkin bisa dibilang semacam sarapan Turki lah, ala-ala kaki limanya gitu loh. Namanya adalah Açma, tetapi bukan Açma yang original. Kami membeli yang ada rasanya, pakai coklat gitu loh, tetapi bukan Nutella. Kata istri sih begitu. Jadi Açma rasa coklat. Dan saya kaget sebenarnya karena rotinya itu keras banget. Enak sih dan mengenyangkan juga, tapi ya keras, nggak seperti roti-roti di Indonesia. Nah, jadi ini tadi habis beli Açma, harganya 15 ribuan. Aku pilihnya yang pakai ini ya, coklat ya. Nutella. Iya Nutella gitu, tapi sebenarnya nggak Nutella asli sih, jadi kayak coklat aja. Kan asli itu? Bukan. Nah, Scam dong. nggak tahu. Nah terus tuh aku nggak beli simit karena kalau simit itu dia lebih keras rotinya, kayak bagel keras gitu. Aku kurang suka. Nah kalau Açma ini dia lebih tipikal yang roti lembut gitu. Tunjukin nasi bawang. Kenapa? Habis juga tuh. Enak. Sebenarnya ada banyak rasa, ada rasa keju, ada rasa stroberi dan lain-lain sebagainya. Tetapi kalau beli roti yang original itu murah banget. Saya lupa harganya berapa. Tetapi kalau pakai rasa harganya 2 kali dari harga roti tersebut. Mahal, iya. Selaynya seharga roti gitu loh. Padahal selai doang, sedikit dioles-oles sedikit aja tapi mahal. Tapi nggak jadi masalah karena saya penasaran rasanya seperti apa. Terpaksa harus saya beli dan menikmati roti rasa Turki tersebut. Sebelum kita pergi ke Eyüp Sultan, yaitu masjidnya para sultan, dan ya banyaklah pokoknya. Itu akan kita bahas di video berikutnya. Apa pendapat kalian? Setelah main di alun-alun Taksim dan sarapan Açma, roti khas Turki yang dijual gerobakan di sana, saatnya kami pindah ke tempat yang lain. Jadi tadi kita tuh turunnya di Eyüp Sultan halte.
Dan ternyata nemu masjid yang bagus banget. Tempat ini sangat bersejarah dan keren banget, yaitu Masjid Eyüp Sultan di distrik Eyüp, Istanbul, Turki. Komplek masjid ini mencakup sebuah makam dari sahabat Nabi Muhammad SAW, sang pembawa panji atau bendera umat muslim, yaitu Abu Ayyub Al-Ansori. Masjid ini juga memainkan peran dalam upacara penobatan para sultan Ottoman yang baru. Bangunan ini sebagian besar dibangun dari batu putih dengan beberapa kolom dari marmer putih yang dilapisi kuningan dan beberapa dekorasi berlapis emas. Masjid ini memiliki 2 menara yang dibangun dengan gaya sebelumnya. Sebuah pohon platanus tua berdiri di tengah halaman ini di atas panggung persegi panjang atau parterre dengan air mancur marmer barok di sudut-sudutnya. Platform ini dulunya adalah tempat para sultan Ottoman diikat dengan pedang Osman saat mereka naik tahta. Sebuah serambi lengkungan dan kubah mengelilingi 3 sisi halaman, mendahului pintu masuk ke masjid. Masjid ini dulunya merupakan pusat kompleks Kurliye atau komplek masjid yang lebih besar, termasuk madrasah atau sekolah keagamaan, imaret atau dapur umum, dan hammam atau pemandian umum. Berikutnya kita akan main di sekitar wilayah Masjid Eyüp Sultan. Kawasan ini terdapat banyak kuburan dan ada tempat nongkrong keren juga di sekitar sini. Ikutin kami ya. Sedih review. Keren banget. Dingin namanya. Setelah kami main di area Masjid Eyüp Sultan, saatnya kami pindah tempat. Tempat yang kami kunjungi adalah Pierre Loti, yaitu sebuah kafe yang terletak di atas bukit di area Eyüp Sultan. Posisinya sangat dekat dengan Masjid Eyüp Sultan tersebut. Yang kami tahu akses di kafe ini hanya menggunakan teleferik atau kereta kabel. Biayanya murah sekali, sekitar 20 Turkish lira atau sekitar 10.000 rupiah jika dirupiahkan. Teleferik ini salah satu transportasi umum di Istanbul, Turki. Bayarnya harus pakai kartu Istanbul Card atau seperti kartu Imani atau Transjakarta. Mungkin ada akses yang lain untuk ke kafe ini, tetapi kami kurang tahu. Yang kami tahu hanya menggunakan teleferik saja. Kafe keren yang bernama Pierre Loti ini diambil dari nama penulis Perancis ternama dan sekaligus sebagai anggota marinir Angkatan Laut. Katanya sih nama Pierre Loti ini didapatkan karena Pierre Loti tersebut dulu sering berkunjung ke kafe ini dan sangat cinta dengan Istanbul, Turki. Pierre Loti memiliki hubungan yang sangat erat dengan Turki, terutama dengan kota Istanbul. Dia sangat terkesan dengan keindahan dan kebudayaan kota tersebut. Pierre Loti pertama kali mengunjungi Istanbul pada tahun 1876 ketika dia berusia 26 tahun. Dia bergabung dengan kapal Perancis dan berlabuh di Istanbul dan kemudian memutuskan untuk tinggal di kota tersebut selama beberapa tahun. Karya-karya Pierre Loti yang berlatar di Turki seperti Aziyade dan Les Desenchantés sangat terkenal dan dianggap sebagai salah satu contoh terbaik dari sastra orientalis. Karya-karyanya ini menggambarkan keindahan dan kebudayaan Turki dengan cara yang sangat romantis serta eksotis. Kafe ini menyuguhkan pemandangan panorama Golden Horn atau tanduk emas, yaitu berupa teluk, dan teluk itu bisa disaksikan di kafe Pierre Loti ini. Dan dulu Pierre Loti sering mengunjungi area ini juga untuk menyaksikan Golden Horn tersebut karena menurutnya teluk ini sangat indah, air laut yang jernih dan biru, serta dikelilingi oleh bukit-bukit yang lengkap dengan gedung-gedung dengan vibes Turki Istanbul. Karena kami sudah kenyang, sebelumnya kami makan beberapa roti-rotian Turki, ekmek dalam bahasa Turkinya, sehingga kami di Pierre Loti tidak membeli makanan berat, hanya nongkrong dan minum teh saja. Karena di Turki itu terkenal dengan minuman tehnya. Bahkan pemuda-pemuda Turki ketika di tongkrongan minumannya juga teh. Bahkan satu teko teh pun diminum sama mereka. Saking sukanya mereka dengan minum teh tawar. Teh tawar ya, bukan teh manis. Sepertinya menarik kalau kita cari tahu tentang Pierre Loti tersebut. Tetapi mungkin di video yang lain ya. Bagaimana menurut kalian? Ini harganya berapa? Sama kayak 10.000 kayak gitu. Sekarang kita mau ke Sultan Ahmed naik tramway. Tram.
Setelah main dan nongkrong di Pier Lotti, berikutnya kami mau makan dulu sebelum main di Museum Topkapi Palace atau Topkapi Palace Muzesi, atau ada yang bilang juga Topkapi Sarai atau Istana Topkapi. Sekarang kita mau ke Sultan Ahmed naik tramway. Tram. Dari area Eyüp Sultan, kami memilih transportasi tram semacam kereta api memiliki rel khusus untuk beroperasi di dalam kota. Kami naik dari stasiun Eyüp Sultan teleferik menuju stasiun Eminönü. Tarifnya sama dengan teleferik, yaitu 20 Turkish lira atau sekitar 10 ribuan saja. Dan tetap menggunakan Istanbul Card ya, semacam uang elektronik seperti kartu Transjakarta di Jakarta. Sepanjang perjalanan kami disuguhkan pemandangan di Golden Horn atau tanduk emas berupa teluk lengkap dengan pegunungan dan bangunan-bangunan khas Turki. Sama seperti pemandangan di Cafe Pier Lotti sebelumnya, tapi versi lebih rendah ketinggiannya. Sampailah kami di Eminönü. Di area ini juga banyak destinasi wisata seperti Spice Bazaar, Yeni Cami atau Masjid Baru, dan sebagainya. Serta makanan khasnya yang berhubungan dengan ikan. Bahkan udara di sini sedikit bau amis dari ikan karena memang banyak pedagang yang menjual olahan ikan seperti kebab ikan dan lain-lain sebagainya. Di sini juga ada ATM Center, jadi kami ambil uang dulu deh pakai kartu Bank Indonesia. Setelah itu kami langsung menuju area Sultan Ahmed sambil cari makan siang mumpung satu arah ke arah Museum Topkapi. Kita turun di Gulhane Station dan berjalan kaki melihat kegiatan warga lokal Turki yang lengkap dengan gedung khas Turkinya. Karena kami kesulitan untuk menentukan restoran buat makan karena semuanya mahal banget. Semua makanan di Turki mahal banget. Akhirnya kami memilih satu restoran dan memesan makanan Turki berupa olahan daging. Saya lupa nama menunya apa. Yang penting olahan daging dan beberapa sayur, rempah dan nasi kebuli. Tapi sebelum itu kami disuguhkan ekmek atau berupa roti bagel keras dan kering yang dimakan menggunakan sambal dan mayones. Ini free kata pihak restoran. Minumannya teh tawar. Setelah kami habiskan semua, kami juga diberikan 2 potong baklava gratis sebelum kami meninggalkan restoran tersebut. Setelah itu kami membayar. Menu ini sekitar 250 ribuan jika dirupiahkan. Saya lupa persisnya, tapi sekitar segitulah. Dan akhirnya saya paham kenapa harga makanan di Turki itu mahal banget. Karena memang pelayanannya yang bagus dan banyak toppingnya yang free. Ya rasanya itu tidak free sih, tapi dianggap free dengan harga yang mahal. Ya mungkin harga yang mahal tersebut juga termasuk makanan-makanan yang dianggap free tersebut mungkin saja. Tapi saya nggak tahu, pokoknya dihargai segitu dan kita dapat banyak. Menurut saya enak sih makanan Turki tersebut, walaupun rasanya asing di lidah, tapi kalau keseringan sepertinya mual juga ujung-ujungnya. Setelah perut kami terisi, saatnya kami pergi ke Museum Topkapi Palace atau Topkapi Palace Muzesi, atau ada juga yang bilang Topkapi Sarai. Entah apapun itulah, pokoknya istana Topkapi. Museum ini dulunya tempat tinggal Sultan Ottoman dan beberapa bawahannya untuk memimpin wilayah Turki saat itu. Kami ke sana berjalan kaki dari restoran tempat makan sembari melihat aktivitas warga lokal di jalanan yang kami lalui. Kami menemukan sebuah taman keren di area Sultan Ahmed namanya Gulhane Park. Kami mampir sebentar dan membeli simit yang original. Roti kaki 5 Turki yang dijual gerobakan dan ada di mana-mana. Harganya murah sekali. Rotinya keras dan kering. Yang membuat roti itu enak menurut saya karena ada wijennya. Kalau tanpa wijen sepertinya tidak mampu saya memakannya. Ya mungkin mampu tapi nggak habis. Di taman tersebut juga ada pengamen. Mereka sedang membawakan lagu Turki. Sepertinya lagu galau sih. Karena melihat dari gestur penyanyi serasa begitu. Benar gak sih ya? Saya nggak tahu ya, apa saya salah gitu loh, karena bahasa Turki. Setelah itu kami langsung ke Museum Topkapi. Areanya luas banget. Luasnya sekitar 7 hektar. Ramai sekali wisatawan yang main ke sini. Biaya masuknya mahal banget untuk turis mancanegara atau non-Turki. Biaya masuk sekitar 700 ribuan per orang. Kali 2 deh karena bareng istri. Sekitar 1,5 juta untuk masuk museum doang. Mahal banget kan? Gila itu emang. Tapi apa boleh buat? Sudah jauh-jauh dari Indonesia, masa nggak masuk ya kan ya? Banyak sekali peninggalan kejayaan Islam Sultan Ottoman di sini.
Mulai dari lantai yang sudah maju ketika itu, gedung yang megah, rumah yang bagus, menara-menara yang menawan, tempat tinggal yang keren banget, jam yang canggih, kompas, penentu kiblat, ada kalkulator posisi bulan dan matahari, dan banyak peralatan tempur yang digunakan oleh Kekaisaran Ottoman kala itu. Setelah itu kami pindah ke gedung yang isinya semua model pakaian yang digunakan oleh orang Turki di era Kekaisaran Ottoman pada kala itu. Semua pakai baju yang serba tertutup dan sopan, alias menutup aurat. Uniknya, ada gamis yang isinya seperti bulu binatang, yang digunakan ketika musim dingin untuk menghangatkan tubuh. Kami juga masuk ke gedung perpustakaan orang Ottoman zaman dulu, yang dilengkapi beberapa statue untuk memperagakan orang Ottoman zaman dulu. Kami pindah ke area balkon dari istana Topkapi tersebut. View-nya Masya Allah keren banget, karena langsung area laut hitam dan Teluk Golden Horn, serta pemukiman warga Turki di Asia. Bayangin ya sebagai sultan di sini, terus ngelihat pemandangan di Jauh sini. banget ya. Iya. Di sini juga ada tempat sholat, kecil tapi keren. Saya nggak kuat sama airnya ketika wudhu, dingin banget, sumpah. Air paling dingin. Aku aja yang di hotel campur loh pakai panas. Kalau wudhu. So, ini masjidnya nggak terlalu rame karena memang orang Turki itu malas sholat kayaknya, jadi nggak terlalu rame masjidnya. Setelah itu kami masuk ke ruangan utama Sultan. Interiornya keren banget, nuansa Arabnya kerasa banget, serba emas dan dihiasi oleh lampu yang bagus-bagus. Saya nggak tahu ya zaman itu sudah ada lampu listrik seperti ini atau belum. Tetapi pokoknya pada saya masuk dan lihat ada lampu listrik seperti yang di video ini. Kita juga main di taman belakang istana. Namanya The Lion of King. Sejuk dan bagus. Nyaman banget untuk duduk-duduk santai bareng pasangan. Kalau punya pasangan, kalau jomblo ya sama burung gagak di sana. Kami juga ke area madrasahnya. Ada kolam kecil yang isinya banyak uang koin. Mungkin sebagai tempat memohon sesuatu, tapi dengan cara yang konyol. Karena mubazir koinnya. Padahal banyak banget. Coba dikumpulin kan bisa dibelanjain tuh. Mumpung di Turki serba mahal. View-nya juga keren karena letaknya sedikit di depan. Jadi view-nya Turki bagian Eropa. Seperti Galata Tower dan Tower Jembatan dan Laut Golden Horn atau Tanduk Emas dan sebagainya. Kalian juga bisa lihat di video ini. Setelah itu kami pindah ke suatu ruangan yang isinya dianggap sebagai barang peninggalan Nabi Muhammad SAW. Seperti sendal, sorban, rambut, gigi, kitab, Al-Quran, senjata, dan lain-lain sebagainya. Banyak banget. Saya tidak tahu barang tersebut asli atau tidak, karena kalau misalkan asli mungkin ya, dan kalau palsu ya mungkin juga. Mustahil bahwa mereka mendapatkan barang-barang tersebut asli barang-barang dari Nabi kita. Dan posisinya di Turki lagi. Ya, Allahu a'lam. Setelah belajar tentang kejayaan Islam di Museum Topkapi Sarai atau Istana Topkapi, saatnya kita menyelami peradaban Islam sufistik yang terkenal dengan tarian sufinya. Dari sufi terkenal di dunia, yaitu Maulana Jalaluddin Rumi. Orang Turki bilangnya Mevlana, kalau kita Maulana. Karena tempatnya dekat dengan Masjid Hagia Sophia dan Masjid Biru atau Blue Mosque. Kami memutuskan untuk jalan kaki saja karena sambil lihat kiri kanan aktivitas warga lokal dan turis di area tersebut. Perjalanan kami disuguhi dengan bangunan keren seperti Masjid Hagia Sophia dan Masjid Biru atau Blue Mosque yang lengkap dengan taman keren di depannya. Kami nonton pertunjukan Whirling Dervish atau tarian sufi atau tarian berputar Jalaluddin Rumi di sekitar Masjid Hagia Sophia di Jalan Alemdar CD. Ya, Alemdar CD lah tulisannya begitu. Sekarang kita mau lihat Whirling Dervish. Tadinya mau langsung saksikan di Konya saja, tempat tinggal Rumi itu sendiri. Tapi khawatir tidak sempat, akhirnya kami nonton di sekitar Istanbul saja. Walaupun tidak terlalu puas, tapi ya akhirnya kami nonton di sekitar Istanbul aja deh. Saya lupa biayanya, kalau tidak salah sih sekitar 150 ribuan. Karena saat itu yang nonton sedikit, jadi pertunjukannya diadakan indoor, bukan outdoor. Mereka juga menjelaskan asal mula dari tarian ini serta latar belakang singkat
tentang Jalaluddin Rumi. Setelah itu dilanjutkan dengan musik pembuka dari para musisinya. Menurut saya yang paling keren adalah pemain serulingnya. Karena alunannya sedih sehingga rasanya kita punya banyak dosa dan perlu kita taubati agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu baru masuk penarinya. Mulai dari atraksi pembuka hingga ke tarian berputarnya dan penutup nantinya. Keren sih putaran selama itu, tapi mereka tidak pusing sama sekali. Amazing, Masya Allah, Tabarakallah. Jujur, acaranya sedikit membosankan sebenarnya. Tetapi saya cukup puas karena nonton dan lihat langsung tariannya di Turki. Bukan di Indonesia dan bukan di YouTube atau di video-video lainnya. Wilayah di mana ada Jalaluddin Rumi di negara tersebut. Walaupun Jalaluddin Rumi tinggalnya di Konya, tetapi Turki ya mewakilkan lah karena satu negara. Mungkin tontonan pertama masih aman. Kalau tontonan kedua sepertinya kurang seru karena ya sedikit membosankan mungkin karena durasi pertunjukannya yang lama hingga 2 jam kali ya. Sehingga kita merasa bosan ketika menonton pertunjukan tersebut. Atau mungkin karena tidak terlalu ramai sehingga ngerasa bosan gitu loh ya. Kita nggak tahu. Tapi itulah yang kami rasakan. Nah, karena sudah malam dan dingin banget, kami memutuskan untuk pulang dan istirahat untuk perjalanan panjang esok harinya. Karena kita akan OTW ke Goreme atau Kapadosia malamnya, tapi paginya kita jalan-jalan dulu. Ikuti kami terus ya.